Di tubuh kita produksi asam lambung itu ada 3 fase sebenarnya. Jadi ada fase sefalik atau fase yang kayak dipengaruhi oleh indera, pemikiran gitu. Jadi kayak misal, aku pengen makan hormon kita itu diproduksi dan akhirnya menaikkan asam lambung. Sama seperti kita melihat makanan, menghirup makanan, pokoknya yang berkaitan dengan 5 indera kita. Oke. Selanjutnya adalah fase gastrik atau fase di mana makanan itu sudah masuk ke lambung, dicerna oleh lambung, motil di lambung, itu produksi HCl juga ditingkatkan. Selanjutnya, bagaimana sih HCl itu secara biokimia diproduksinya? Jadi awalnya ada suatu sel atau sel parietal yang bertugas untuk memobilisasi ion H+ dan Cl- dari bloodstream ya, dari pembuluh darah ke dalam sel, kemudian masuk ke lumen ya di gastrikus itu sehingga bisa diproduksinya HCl. Nah, sel itu adalah sel parietal. Awalnya ion H+ itu dari mana sih? Jadi kita kan respirasi sel itu kan produk akhirnya ada CO2-nya. Nah, CO2 ketika dia bertemu dengan H2O akan menghasilkan H2CO3. Nah, ya, asam karbonat. Kemudian HCO3 ini akan diubah lagi menjadi ion H+ dan HCO3-nya atau bikarbonat. Itu oleh apa? Yang tahu enzimnya? Karbonat anhidrase. H+-nya dari pemecahan itu tadi, H+-nya itu akan dipompa keluar menuju ke dalam lumen gastrik ya, oleh potasium K+, H+, PAM kalau namanya. Ya. Ini dia secondary active transport, jadi dia itu antiport, jadi arahnya H+-nya keluar, K+-nya masuk, jadi antiport, dia nggak butuh ATP di situ. K+-nya yang sudah kan di sini nggak butuh nih K+-nya kalinnya atau potasium ya, ini dikeluarkan lagi, nanti ada channel yang untuk mengeluarkan K+ lagi, nanti dia begitu lagi prosesnya, bulat terus kayak gitu. Oke, H+-nya sudah di lumen lambung nih. Cl-nya dari mana sih? Cl-nya itu dari bikarbonat klorik PAM. Jadi dia klorinnya ini, ion kloridanya itu dipompa masuk ke dalam sel parietal, kemudian masuk ke lumen melalui channel juga, kemudian dia masuk ke lumen lambung dan bertemu dengan H+ sehingga menghasilkan HCl gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang paham. Itu dia masuk ke sel parietal melalui bikarbonat klorik PAM. Ini juga antiport secondary active transport, jadi dia tidak butuh ATP. Dari dalam tubuh. Kan ion-ion kan banyak ya kita ya, ada Mg plus ada Ca2 plus ada klorik, ada macam-macam kan. Nah, kemudian HCO3-nya ini dia akan masuk ke lumen pembuluh darah, beredar bebas di pembuluh darah sebagai apa? Buffer, fungsinya sebagai buffer pembuluh darah gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Terus ke sel parietal dari Nah, produksi dari HCl ini dipengaruhi atau ditingkatkan, diaktifkan gitu ya, oleh beberapa hormon dan neurotransmitter. Salah satunya ada sekretin, asetilkolin, ada hormon gastrin, ada histamin. Itu di
histamin ini ya bukan hormon ya, hormon juga sih. Ya, bukan hormon kayak apa sih namanya? Enzim, bukan. Bukan enzim, kayak apa? Sebutannya mediator ya. Asik. Aduh, Maaf. Oke. Nah, si secretin itu diproduksi oleh G-cell, gastrin juga diproduksi oleh G-cell, histamin aku lupa diproduksi sama siapa. Ada yang tahu nggak? Sel itu yang mirip HCl. Itu asetilkolin ya dari nervus vagus gitu kan. Nah, udah parietal cell dia memproduksi HCl. Kemudian ada C-cell. Aku nulis ini kita terus C-cell juga ada C-cell. Nah, C-cell ini memproduksi pepsinogen. Dia secara aktif memproduksi pepsinogen. Nah, pepsinogen ini akan dikeluarkan melalui ke lumen lambung dan ketika pH yang dipengaruhi pH-nya turun, asam kan turun ya? Di angka 1,8 sampai 1,3,5 dia pepsinogen ini akan aktif gitu. Akan aktif menjadi pepsin yang akan memecah protein. Seperti itu. Gampang ya? Gampang banget. Ya? Stimulasi gampang itu harus oke, udah ada yang mau tanyakan di sini? Request yang tadi yang apa? Ngulang-ulang pertanyaan. Recall katanya Mbak Roro dari awal recall. Recall dari awal. Ada yang minta recall. Jadi H+ itu dihasilkan dari penguraian bahan bakarnya itu kan dari CO2 dan H2O. CO2 kan hasil dari metabolisme respirasi sel, ya kan, hasil sisa. Dia bertemu nih sama H2O. Hai, kita nyatu yuk. Jadi H2CO3. H2CO3 kemudian berpisah lagi nih, berpisah lagi jadi H+ sama HCO3 min. Nah, H+-nya nanti akan dipompa keluar lumen lambung ke dalam lumen lambung oleh bersamaan dengan kalium yang masuk ke sel parietal. Makanya tadi aku bilang channelnya antiport, secondary active transport. Nah, K+-nya ini kan gak digunain ya di dalam sel parietal. Dia dikeluarin lagi ke lumen lambung dan dia akan bekerja sama-sama H+ lagi. Begitu terus fungsinya K+ ini. Seperti itu. H+, oke, fine ya, H+ sudah di dalam lumen lambung. Cl-nya dapat dari mana? Cl-nya ini ada beredar di bloodstream atau pembuluh darah, kemudian masuk ke sel parietal bersamaan dengan keluarnya HCO3 min ke pembuluh darah. Dia tadi secondary active transport, Jadi kurang gini. antiport, ya, berlawanan harusnya. Cl min akan didistribusikan melalui channel. Aku juga lupa channelnya ini apa. Nggak ditanyain kayak seperti itu. Cl min-nya nanti akan bertemu di lumen lambung bersama dengan H+ dan akan membuat HCl. Nah, sudah HCl-nya jadi kita masak HCl. Nah, selanjutnya ada sel namanya sieve cell. Sieve cell tadi fungsinya untuk memproduksi pepsinogen. Nah, pepsinogen tadi dia akan ketika pada pH tertentu, pH yang cenderung asam, sangat asam di pH 1,8 sampai 3,5, dia itu akan aktif menjadi pepsin. Nanti kalau ada yang tanya ini, lah pepsinogen dari mana sih? Jadi kan kita punya DNA ya ceritanya. Kita punya DNA yang nanti akan memproduksi translasi nanti masuk ke RE kasar, memproduksi protein. Nah, proteinnya itu yang namanya pepsinogen. Makanya kenapa pepsinogennya gitu. Sudah? Kok belum?
Nah, terus kedua sel ini kan memang dia ada di normalnya, dia ada di area fundus sama korpus. Nah, dia itu bisa distimulasi aktif oleh sekretin, asetilkolin, gastrin, dan histamin. Nah, berasal dari G-sel. G-sel itu salahnya G-sel ya, gastrin sama sekretin. Nah, G-sel itu biasanya ada di area antrum piloid dan intestinal. Duodenum. Gitu. Hanya sel G yang ada di intestin yang mendukung proses produksi ini. Karena biasanya kayak duodenum tuh kayak yang siapa sih? CCK, kolisitokinin, terus ada somatostatin itu cenderung untuk menginhibisi proses dari pembuatan HCl dan pepsinogen ini, gitu. Sudah? Next ya. Selanjutnya adalah sistem Pfeiffer dan kaitannya dengan kasus ini. Sebentar, sabar. Apa Mbak Roro? Gak bisa digerakin. Masih banyak. Biokimia selalu menyenangkan. I love biochem. Oke, next ada beberapa sistem asam basa dalam tubuh kita. Yang paling pertama atau fast response itu adalah buffer system dari pembuluh darah di dalam darah kita. Nah, tadi kan salah satunya dari ion HCO3- yang didistribusikan ke pembuluh darah yang antipod sama Cl-. Salah satunya itu. Nah, berarti patokannya istilahnya itu kan sama si HCO3 ini. Buffer sistemnya. Benar. Ginjal yang paling kuat. Ginjal yang Paling lama, paling kuat. Iya. Nah. Kemudian ada paru. Paru ini mekanismenya gimana sih? Jadi dia tuh mengeluarkan CO2 untuk menurunkan untuk H+-nya. Terus ada ginjal untuk pengeluaran H+ atau HCO2 seperti itu. Nah, prosesnya udah tahu ya tadi ada H2O ketemu dengan CO2, jadi dia jadi asam Karbonat. terus jadi H+ dan HCO3. Oke, tadi di soal ada kemarin di soal ada pertanyaan, masih ingat gak? Apa tuh? HCO3-nya metabolis. Ini kan metabolis yang buang respirator ya. Turun, iya nggak sih? Kemarin. HCO3. Iya, jadi yang harus sekresi itu H+-nya ya? Aku senang. Loh, kan HCO3-nya turun berarti asamnya naik. Ya kan? Berarti asamnya. Kemarin nggak ada kasus. Enggak, intinya ada kianya. Cuma yang sekresi yang sekresi H+ gitu. Iya, itu aku ambil case dari situ. HCO3-nya itu turun. Otomatis yang perlu kita hambat supaya HCO3-nya ini tetap berada pada pembuluh darah, ya kan? Itu adalah menurunkan CO2 produksinya. Gitu. Oh, hipoventilasi. Iya. Supaya dia tetap, berarti proses ini tuh biar gak ada gitu loh, biar kesana semua gitu. Kalau ini turun, berarti kan harusnya dia arahnya ke sana kan. Ingat keseimbangan asam basa nggak? Ingat keseimbangan kimia. Kalau ininya turun, otomatis reaksi itu bergeser ke yang turun, volumenya turun. Lupa. Kayak itu loh, kayak yang ekstraseluler tuh yang yang lebih turun tuh loh. Osmolarisasi tuh loh. Semua nyarinya kayak yang rendah. Yang rendah yang harus kita turun. Ya. Ditolong. Iya, ya seperti itu. Itu salah satu kompensasinya.
Oke, udah. Next, kalau misalnya ada asidosis respiratori, berarti pH-nya kan turun. HCO3- yang maksudnya naik, tekanan CO2-nya naik. Kalau ada alkalosis respiratori, pH-nya naik. Berarti HCO3-nya harus turun dan PCO2-nya turun. Berbalik dengan asidosis metabolik, pH-nya kan tetap turun nih, namanya asidosis kan. Nah tapi HCO3-nya itu akhirnya turun dan tekanan CO2-nya turun. Kemudian alkalosis sebaliknya. Alkalosis Iya kok kayak R. RR. Oh, RR sorry, maaf. itu bukan Roro tapi Meli. Males. Enggak. Nah, kaitannya terhadap skenario, ketika dalam kondisi dehidrasi, ini singkatnya aja ya. Ketika pada kondisi dehidrasi, otomatis airnya itu kan turun, elektrolitnya juga turun kan, volume darahnya turun. Akhirnya ginjal yang seharusnya mengeluarkan H+ dari proses dari amonium ke amoniak. Ya lagi ulang tahun gak boleh marah-marah. Iya, umur 16 gak boleh marah-marah. Oke, 16 tahun. Oke, dari proses glutamin glutama kemarin kan NH3 jadi apa dikeluarkan. Ini terganggu nih guys. Sehingga H+ itu akan banyak di pembuluh darah kita. Nah, menjadikan kita tuh asidosis seperti itu. Kemudian asidosis metabolik tadi akan direspon oleh tubuh kita ya, sistem buffer ya, menaikkan ikatan antara HCO3- dan H+. Kemudian pengeluaran CO2 melalui paru dan reabsorpsi HCO3 yang meningkat di gimana ya? Di ginjal proksimal gitu. Seperti itu. Kamu kan namanya. Yang ini Mbak Roro, aku kan pernah kayak minta penjelasan gitu. Kalau seumpamanya dia itu asam kan H+-nya itu coba meningkat. Nah, katanya kalau di sistem ginjal itu kalau H+-nya itu meningkat, kalau dia mengalami asidosis metabolik, jadi H+-nya itu disekresikan, HCO3-nya itu diekskresikan, HCO3-nya itu direabsorpsi. Iya. Gitu. Ada sekresi itu kan maksudnya dalam konteks urinnya kan? Iya, dikeluarkan lewat urin. Ya. Kalau ekskresi kan dari tubuhnya kita mengeluarkan, tapi kalau sekresi kan pembentukan urinnya. Sama aja sih sebenarnya. Cuma di ini ke situ juga gak yang ekskresikan H+-nya itu? Harusnya sih Input itu Harus juga. ekspresi nanti ada. Iya. Iya nih. Oh, Iya. berarti kurang ya. Tambah ekspresi. Oh my god. Suka biokim Makasih, ini. ya Allah. Yang fungsi ginjal secara normal ada 3 kalau sebagai sistem buffer. Yang sistem buffer fungsi ginjal yang ada 3. Oh yang fosfat. Dan yang ekskresiin H+, reabsorpsi HCO3 sama yang tadi kemarin aku nanya itu loh. Bisa nggak HCO3 dibikin dari SHC3 baru itu loh? Ekskresi. Gitu. Kemarin kan yang biokim kan sistem buffer itu kan kalau yang ginjal itu tugasnya sebenarnya ada 3, tapi di PPT dokter itu malah ada 2. Ngomongnya itu ngomongnya 3. Aku cari tahu 3-nya itu salah satunya adalah membentuk HCO3 baru. Itu bentuknya dari mana? Nah, HCO3 baru kan tadi dari mana? CO2 H2O. Dia menjadi asam karbonat. Tapi berarti jadi membentuk juga proses dong. itu sebenarnya banyak di tubuh kita guys. Tapi berarti
berarti bentuk HCl3 baru kan? Tapi kan sistem buffer atau sistem buffer ya kan itu terjadi di seluruh tubuh kita di darah kan. Pokoknya selama sel yang yang ada mitokondrianya, berarti dia ada proses ini. Seperti itu. I love. Aku nggak Sudah? Tadi Riko ya sekalian. Oke, pada kondisi dehidrasi mengakibatkan volume darahnya kan menurun sehingga itu ginjal susah atau tidak bisa mengeluarkan H+, mengakibatkan kondisi H+ di tubuh kita itu meningkat. Nah, mengakibatkan asidasi metabolik yang dikompensasi oleh naiknya ikatan HCO3- dalam darah, terus ada menurunnya pengeluaran CO2 di paru, second responnya, terus naiknya reabsorpsi HCO3 di ginjal dan ekskresi H+ di ginjal. Itu. Udah, lanjut. Ya Allah, dapat dokter Neni. Siapa aja deh? Yang bisa ambil dokter Kartika, dokter Ayu, ambil lah semua itu. Aku aja yang dokter Neni. Aku dokter Angga wes gak apa-apa dokter Angga. Belum ngerti. Aku blok A1 dokter Angga. Aku blok A1 dokter Neni. Dokter Angga bener-bener gak diperhatiin. Kemudian ada respon stres. Nah, ketika tubuh kita ini stres, saraf simpatisnya kan aktif sehingga mengaktifkan HPL aksis, yaitu CRH mengaktifkan ACTH kan mengaktifkan produksi kortisol. Nah, kortisol ini yaitu akan bersimbiosis gitu, bersama epinefrin dan norepinefrin untuk meningkatkan detak jantung atau kontraktivitas jantung sehingga terjadinya takikardi, dan juga meningkatkan produksi glukagon yang berakibat meningkatnya proses beta oksidasi atau pemecahan lemak dan proses glukosa yaitu gluconeogenesis, glucogenolysis dan glikolisis untuk memecah gula sehingga kadar gula dalam tubuh itu meningkat. Seperti itu. Jadi gampang Ini ya? balik lagi ke aduh berarti. Iya, kalau ngomongin metabolik berarti sih. Iya, gula Tapi glukosa. kortisol yang terpapar banyak kortisol itu jadi ngebalikin pecahan lipidnya nggak sih? Yang mana itu berarti masa enggak? Pemecahan lipidnya ini beta oksidasi. Oh Beta oksidasi kan maksudnya aku masih iya. nulis ini terus beta oksidasi. Betul kan? Ya, beta oksidasi memecah fatty acid. Oke. Udah? I love kimia. Tadi ada yang teman-teman ingin dijelaskan salah satu pembuatan HCl? Sama bed oksidasi. Aku buka lagi. Jadi tadi mitokondria kita itu kan mengeluarkan CO2 ya kan sebagai istilahnya sampah metabolisme ya kan, dikeluarkan nih CO2-nya ketemu sama H2O di dalam sel, ketemu sama H2O berkata set gandengan ya, terus membentuk H2CO3 atau asam bikarbonat. Nah, kemudian oleh enzim karbonat anhidrase dia dipisah lagi jadi H+, ion H+ dan HCO3 nih. Si H+-nya tadi masuk ke lumen lambung, ya, ditampung nih sementara di dalam lambung. Nah, kemudian HCO3-nya ini nanti membantu Cl nih, ion Cl untuk masuk ke sel parietal. Dari sel parietal itu Cl-nya berjalan masuk ke lumen lambung melalui kanal khusus koloida. Kemudian dia masuk ke lumen lambung nih Cl-nya.
bertemu sama HCl, gandengan dia jadi bertemu sama hapusnya sehingga gandengan jadi HCl gitu. Nah terus habis itu tadi kan di parietal cell. Nah sekarang ada di sel sel aktif memproduksi pepsinogen. Nah dan pepsinogen ini akan aktif pada pH tertentu yaitu 1,8 hingga 3,5 yang akan aktif menjadi Pepsi. Kemudian melakukan istilahnya pemecahan protein. Sudah? Bagaimana? Oh, ditanya. Kan tadi kaplesnya keluar. Iya, kaplesnya keluar. Kaplesnya terus buat sumber. Nah itu tadi kaplesnya itu dia kan nggak ngapain nih. Dia fungsinya kaples itu untuk transport aja antara hapus sama kaples. Jadi dia masuk keluar lagi ada potasium leaky channel ya, potasium leaky channel. Jadi potasiumnya dia itu kayak ya udah kan normalnya Na di luar kaples di dalam, otomatis dia itu kayak ya udah masuk aja gitu kayak Gojek. Seperti itu.